Hi, welcome back to my YouTube channel with me, Miss Seki. And today, or now, I will give you a new topic, and then this is about conditional sentence. Okay, let's discuss about this topic. Then, what is conditional sentence? Conditional sentence is about something which you think could happen, might have happened, and you wish would happen. Nah, kalau kita artikan kalimatnya di sini, itu menyatakan sesuatu yang mungkin kalian pikir bisa terjadi, atau yang telah terjadi, dan yang kalian harapkan untuk terjadi. Nah, pada conditional sentence ini, jika kita artikan dalam bahasa Indonesia, itu termasuk dalam kalimat pengandaian. Nah, pastinya kalian sering sekali berandai-andai untuk misalnya menjadi seseorang atau pergi ke suatu tempat yang sangat menarik, atau mungkin ingin memiliki sesuatu yang sangat kalian inginkan. Nah, jika kalian ingin membuat kalimat pengandaian dalam bahasa Inggris, kalian bisa menggunakan conditional sentence. Nah, dalam conditional sentence ini, kita juga memerlukan atau biasa menggunakan salah satu kata, yaitu if. Dalam bahasa Indonesia, if dapat kita artikan sebagai jika. Conditional sentence juga memiliki beberapa tipe. Tipe apa sajakah itu? Kita bahas satu persatu. Conditional sentence consists of 4 types, and then they are type 0, type 1, type 2, and then the last one is type 3. Nah, pada keempat tipe ini tentu sajalah sangat berbeda, dan perbedaan tersebut terletak pada penggunaan tenses maupun penggunaan dari if clause dan main clause. Okay, now let's discuss one by one from type 0. The first type is conditional sentence type 0. So this type is used for the real situation, which tells about the general truth or scientific facts. Nah, kalau kita artikan di sini, conditional sentence ataupun kalimat pengandaian tipe 0 ataupun tipe 0, ini digunakan untuk menyatakan situasi yang merupakan suatu fakta ataupun kebenaran umum dan merupakan fakta secara saintifik ataupun ilmiah. Nah, conditional sentence tipe 0 ini juga memiliki pattern ataupun rumus, yaitu kalian harus menggunakan kata if, kemudian ditambahkan tensesnya, yaitu simple present tense. Kemudian setelah itu, kalian juga harus menambahkan simple present tense yang kedua. Jadi, simple present tense ini digunakan 2 kali dalam satu kalimat. Nah, dalam conditional sentence tipe 0 di sini, kita selain juga menggunakan kata if, kita juga bisa menggunakan kata lainnya sebagai pengganti dari kata if, yaitu kata when. Jadi, kita bisa memilih salah satunya, apa kita ingin menggunakan kata if atau kita ingin menggunakan kata when. Okay, let's see the example of the conditional sentence type 0. So, for the conditional sentence type 0, I have divided the examples into 2 parts. And then we will discuss the first part for this slide.
Nah, pada bagian example ataupun example part 1 di sini, kita akan mengambil contoh dari penggunaan kata if. Nah, di sana terlihat kalimatnya yaitu if you get bad headache, take the medicine. Pada kalimat ini terlihat penggunaan simple present tense yang pertama yaitu pada if you get bad headache. Lalu penggunaan simple present tense yang kedua terlihat pada take the medicine. Nah, penggunaan kata if itu juga bisa ditempatkan tidak hanya pada di awal kalimat. Misalnya seperti take the medicine if you get bad headache. Nah, penggunaannya ini sama saja ataupun maknanya juga sama, hanya penempatan kata if-nya saja yang sedikit berbeda. Oke, kita coba lihat untuk contoh pada bagian kedua, yaitu part 2, yang menggunakan kata when. Okay, now let's discuss about conditional sentence type 0, and then we should use the word when for this example. And as you can see here, the example is the water becomes hot when you boil it. Nah, pada kalimat ini kita bisa melihat tidak ada penggunaan kata if, namun kita menggantinya dengan menggunakan kata when. Nah, artinya ini tetap sama ya, meskipun harus menggunakan kata when, tapi sama saja seperti penggunaannya dalam kata if. Selain itu, sama halnya seperti penggunaan kata if, pada kalimat ini juga penggunaan when bisa diletakkan pada awal kalimat. Seperti when you boil the water, it becomes hot. Nah, kalimatnya akan sedikit berbeda dikarenakan penggunaan kata water. Oke, itu adalah penggunaan ataupun contoh dari conditional sentence tipe 0. Well, now let's discuss about another type of conditional sentence, and then we will move to type 1. Okay, the next type of conditional sentence is type 1. So, conditional sentence type 1 can be done both at the present and future time. Nah, pada conditional sentence tipe pertama ini memungkinkan harapan ataupun pengandaian kita masih dapat terjadi atau masih dapat berlangsung di waktu yang akan datang. Lalu, pada conditional sentence tipe pertama ini ataupun pada conditional sentence tipe 1, kita juga memiliki rumus ataupun pattern, yaitu penggunaan if yang ditambah dengan simple present, lalu subject, will, dan kata kerja pertama. Pada bagian ini, memungkinkan kita untuk menggunakan tensi simple present tense dan penggunaan will yang merujuk pada simple future tense. Oke, now let's see the example of conditional sentence type 1. Alright, so this is the example of conditional sentence type 1. If the weather is nice, they will have the party outside. Nah, pada kalimat ini, kita bisa lihat penggunaan if the weather is nice merujuk pada if clause. Sedangkan they will have the party outside merujuk pada main clause. Pada if the weather is nice, itu sudah memperlihatkan bahwa clause tersebut menggunakan simple present tense. Sedangkan they will have the party outside menggunakan simple future tense, atau terdapat penggunaan dari kata will yang merujuk pada main clause. Nah, sama seperti conditional sentence tipe 0,
Penempatan if clause juga tidak hanya ditempatkan ataupun diletakkan pada awal kalimat. Seperti, they will have the party outside if the weather is nice. Setiap kita membuat kalimat dalam conditional sentence, kita juga harus menggunakan tanda baca koma untuk menghubungkan dua klausa yang berbeda yang nantinya akan membentuk satu kalimat dalam conditional sentence. Now let's move to the next type. On this slide, we will have the conditional sentence type 2. Then, when should we use the conditional sentence type 2? This type can be done, but it cannot be brought into the future time or reality. Nah, pada conditional sentence tipe ini, maksudnya adalah semua harapan ataupun keinginan kita akan sangat sulit untuk dapat terwujud. Jadi, pada tipe ini juga merujuk pada angan-angan, hayalan, ataupun mimpi-mimpi kita yang sangat kecil kemungkinannya untuk dapat terwujud. Misalnya saja, kita memiliki angan-angan untuk menjadi seseorang, ataupun menjadi sesuatu yang mungkin memang sangat sulit untuk dapat terjadi. Nah, sama seperti conditional sentence pada tipe 0 maupun tipe 1, pada tipe 2 ini juga memiliki rumus ataupun pattern, yaitu penggunaan if yang ditambah dengan simple past, subject, would, dan verb 1. Nah, penggunaan simple past ini juga merujuk pada penggunaan to be, were, di mana yang kita tahu penggunaan to be were hanya digunakan untuk subjek I, you, they, we, sedangkan untuk subjek she, he, it menggunakan to be was. Namun, pada conditional sentence tipe ini, seluruh subjek harus menggunakan to be yang sama, yaitu to be were. Now, let's see the examples of conditional sentence type 2. So, I have divided the examples of conditional sentence type 2 into two parts. And then, for this slide, we will discuss about the first part, which use the verb. So, the example here is, if she went to West Papua, she would visit Raja Ampat. Nah, seperti yang kalian bisa lihat pada contoh kalimat di sini, kita menggunakan kata kerja kedua yang merupakan penggunaan dari simple past tense yang terdapat pada if clause, yaitu if she went to West Papua. Sedangkan she would visit Raja Ampat merujuk pada penggunaan main clause yang terlihat pada penggunaan would yang ditambah dengan kata kerja pertama, yaitu visit. Kalimat ini juga bisa kita rubah peletakan if clause-nya dan main clause-nya seperti she would visit Raja Ampat if she went to West Papua. Nah, jadi ini sama ya seperti penggunaan pada tipe-tipe sebelumnya, bahwa penggunaan ataupun peletakan dari main clause dan if clause itu bisa di awal ataupun di akhir kalimat. Now we will discuss the example of were in conditional sentence type 2. The next slide is about the example of conditional sentence type 2, which is about to be were. And then the example here is, if I were Jennie Blackpink, I would be a famous singer. Nah, dari kalimat ini kita bisa melihat terdapat penggunaan to be were untuk subjek I. Dan ingat, jika nanti kalian ingin membuat kalimat dengan menggunakan subjek lainnya seperti she, he, it, kalian juga harus tetap menggunakan to be were dan bukan menggunakan to be was.
pada kalimat ini juga menunjukkan bentuk pengandaian ataupun keinginan kita yang sangat sulit bisa terwujud jika kita berangan-angan menjadi seseorang. Nah, contoh berikutnya juga menunjukkan penggunaan if clause dan main clause yang peletakannya juga dapat berubah-ubah seperti tipe-tipe sebelumnya. I would be a famous singer if I were Jennie Blackpink. Pada kalimat ini memiliki makna yang sama seperti pada kalimat yang pertama. Jadi tidak akan ada perubahan makna meskipun if clause dan main clause-nya diletakkan pada posisi yang berbeda. Okay, that's all about the examples of conditional sentence type 2. Now we will move to the last slide, which is about type 3. Alright, we will have the conditional sentence type 3. Conditional sentence type 3 cannot be done and will never happen or too late to fulfill. Pada tipe ini menunjukkan bahwa angan-angan kita ataupun harapan kita tidak akan pernah bisa terwujud ataupun terjadi. Ataupun bisa kita sebut angan-angan tersebut sangat terlambat ataupun sudah sangat terlambat untuk dapat terjadi. Berikutnya adalah rumus ataupun pattern dari conditional sentence type 3. If plus past perfect, subject, would have, and also verb 3. Jadi pada tipe ini kita tidak menggunakan lagi simple tenses, tetapi kita akan menggunakan bentuk yang perfect yang merujuk pada past perfect. Then, how about the examples of conditional sentence type 3? The examples of conditional sentence type 3 is, if we had invited them, they would have come. Dalam kalimat ini, kita bisa melihat penggunaan past perfect terdapat dalam if clause. Sedangkan penggunaan would have yang ditambah dengan kata kerja ketiga itu ditempatkan pada main clause. Meskipun kita tidak menggunakan simple tenses pada tipe ini, penggunaan ataupun peletakan if clause dan main clause juga sama seperti pada tipe-tipe lainnya, yaitu seperti pada contoh, they would have come if we had invited them. Jadi pada kalimat kedua ini, peletakan if clause-nya terdapat pada bagian yang kedua, sedangkan pada main clause-nya itu diletakkan di awal kalimat. So now, do you understand about all of the types of conditional sentence? Oke, slide berikutnya adalah mengenai beberapa soal dari keempat tipe tersebut. Okay, this is the exercise of conditional sentence. And I will give you 4 questions about this topic. This is the first question, the second question, the third question, and then the fourth question. So I will give you around 2 minutes to find the answers of these questions. Then, what will be the answer for the questions number 1? Nah, dalam menjawab pertanyaan dari conditional sentence, kita harus menganalisis kalimatnya terlebih dahulu. Misalnya, kita harus menganalisis pada bagian if clause ataupun main clause yang terdapat dalam kalimat tersebut. Nah, seperti misalnya pada soal nomor 1, kita bisa melihat if clause-nya yaitu if you work hard for it, itu merujuk pada penggunaan simple past tense yang terdapat dari kata work. Oleh karena itu, jika merujuk pada penggunaan simple past tense, tentunya conditional sentence yang kita gunakan adalah merujuk pada tipe 2.
Jadi, jawaban untuk soal pertama yaitu would get. You would get a good position in your office if you work hard for it. Nah, would get di sini sudah merujuk pada penggunaan tipe kedua untuk conditional sentence. Nah, bagaimanakah untuk soal yang kedua? Nah, pada soal yang kedua, kita bisa melihat main clause-nya, yaitu Caroline will send the letter. Nah, penggunaan kata will tentunya jelas menunjukkan penggunaan conditional sentence tipe 1. Oleh karena itu, pada bagian if clause-nya, kita harus menggunakan simple present tense. Jadi, jawabannya adalah knows. Caroline will send the letter if she knows his address. Selanjutnya adalah soal ketiga. Pada soal ketiga ini kita bisa melihat adanya penggunaan would have yang ditambahkan dengan kata kerja ketiga, yang otomatis kita tahu bahwa kalimat ini merujuk pada conditional sentence tipe ketiga. Jadi, jawaban untuk kalimat ini yaitu had. Nah, mungkin dari kalian bingung mengapa kita menggunakan had di sini, ataupun ada dua had yang harus kita gunakan pada kalimat ini. Pada conditional sentence tipe 3, karena kita menggunakan bentuk past perfect, di mana rumus dari past perfect kita harus menggunakan had ditambahkan dengan kata kerja ketiga. Nah, untuk had yang kedua di sini merujuk pada penggunaan verb 3 ataupun kata kerja ketiga. Jadi, kalimatnya akan berbunyi, if I had enough money, I would have bought an expensive present for my husband. Nah, bagaimanakah untuk soal yang keempat? Betul, pada soal yang keempat ini merujuk pada general truth, yaitu penggunaan conditional sentence tipe 0. Jadi, jawabannya adalah drink. People are thirsty when they do not drink. Alright everyone, thank you very much for watching my video, and then don't forget to like, comment, share, and also subscribe this video. Bye!